Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Jungkring. Video kali ini saya kedatangan sebuah HP iPhone. Ini adalah iPhone X. Coba kita cek kertasnya. Ya, benar iPhone X. Ini saat kita hubungkan, ini adalah kabel data ke komputer ya. Coba kita hubungkan, hasilnya seperti apa. Dia muncul logo Apple, kemudian dia stuck di recovery mode seperti ini ya. Jadi dia kadang stuck di recovery mode, kadang muncul logo Apple lama, kemudian mati. Kemudian kemarin sudah coba saya flash, hasilnya itu ternyata gagal ya. Biasanya kalau seperti ini kan bisa exit recovery mode bisa atau flash juga bisa. Tapi ternyata ini sudah kita flash dia tetap seperti ini, mentok di recovery mode, kadang dia nyala hanya sampai ke logo Apple aja. Coba untuk kita praktekkan di sini kita coba flash ulang ya. Ini akan kita flash menggunakan aplikasi Trio Tools. Kita buka aplikasinya. Ini HP-nya udah terdeteksi di recovery mode. Oh iya, sebelumnya saya akan coba cek bagian serial numbernya. Ini kita copy, kemudian kita cek di bagian cek SN iPhone. Coba untuk mengetahui ini sebenarnya iPhone seri berapa dengan memori penyimpanan berapa giga ya. Nah, di sini sudah muncul bahwa ini adalah iPhone X warnanya silver dengan kapasitas 64 GB. Kemudian kemarin sudah sempat saya cek, saya coba flash gagal, saya konfirmasi ke usernya bahwa indikasi kerusakan pada IC NAND. Kemudian saya tawarkan penggantian IC NAND, harganya sekian. Kemudian penggantian IC NAND itu data penggunanya hilang, dan sekalian kita upgrade dari 64 GB kita upgrade ke 256 GB supaya lebih leluasa penyimpanannya ya. Sebenarnya ada dua HP, ini satu lagi, ini iPhone XS, dia juga sama mentok di recovery mode ya. Ini beda pemilik yang ngirim, sama-sama kasusnya mentok di recovery mode. Kita akan fokus ke iPhone X terlebih dahulu dengan kapasitas 64 GB. Kita coba flash, kita pilih quick flash dan kita tunggu hasilnya seperti apa. Masuk ke 18%, sending kernel 19%, restoring 21%. Berhenti di 21%, ini udah nggak jalan ya, dan dia HP-nya kembali ke recovery mode. Ini persentasenya hanya 21% seperti ini. Ini udah nggak bisa jalan lagi, kita tutup saja. iPhone X stuck di recovery mode, di flash berhenti di 21% ya, tidak bisa nyala. Ini adalah ciri-ciri kerusakan pada IC NAND. IC NAND itu apa sih ya? IC NAND itu adalah memori internal, di mana memori internal ini tempat menyimpan data-data yang ada pada HP, termasuk data operating system atau data sistem, data aplikasi, kemudian ada foto, video, semuanya itu disimpan di IC NAND. Ketika IC NAND-nya bermasalah atau rusak, dampaknya seperti ini. Ada yang mentok di recovery mode, ada yang stuck logo Apple, kemudian ada yang stuck DFU mode dan lain sebagainya. Kalau di iPhone disebutnya IC NAND, kalau di Android disebutnya itu ada yang menggunakan eMMC, ada yang menggunakan UFS. Kalau di komputer itu menggunakan hard disk dan SSD. Semuanya sama-sama adalah memori penyimpanan atau IC internal. Kita coba cek bagian iPhone X, kita buka skema iPhone X, kita cari tahu letaknya. Ini dia ya, NAND flash. Ini IC-nya cukup besar, ada di mesin bagian atas, jadi kalau kita mengganti IC NAND pada iPhone X itu tidak perlu membelah mesin ya, karena IC NAND-nya berada di bagian atas. Oke, langsung saja akan kita coba bongkar HP-nya. Ini sebenarnya sudah saya bongkar, kemarin sudah saya cek, sudah saya konfirmasikan ke user. Jadi hari ini tinggal eksekusi saja ya. Ini dia mesinnya sudah kita angkat ya dari perangkat. IC NAND-nya sudah berada di atas. Ini masih ada lemnya. Kita akan tutupi komponen di sebelah IC NAND menggunakan lakban anti panas ya, seperti ini. Supaya nanti pada proses penggantian IC NAND tidak terkena dampak panas komponen di sekitarnya ya. Ini sebenarnya kemarin sudah sempat saya bersihkan lem di tepi IC ya, tapi saya ingat mau saya buat konten saja lah, karena sudah lama nggak membuat konten. Tapi ini lem IC-nya masih utuh ya, jadi masih ada lemnya. Hanya saja untuk yang di tepian itu sudah dibersihkan seperti ini. Kemarin saya yang bersihkan ya, tinggal kita angkat IC NAND-nya. Kita akan angkat gunakan blower. Panas awal kita gunakan 335 sebagai preheaternya ya, atau pemanasan awal. Nanti kalau sudah cukup merata kita naikkan panasnya. Ini dia IC NAND-nya sudah terangkat ya. Aduh, agak repot sepertinya, beberapa pin di IC NAND menempel di sini. Oke, kita akan coba bersihkan dulu ini yang di PCB, sepertinya aman ya.
sini mesin sudah kita bersihkan ya. Terlihat ada beberapa pin yang lepas. Biasanya kalau nggak buat konten itu aman, sekalinya dibuat konten kok jadi seperti ini ya. Nggak apa-apa. Nanti akan kita cek apakah jalur tersebut jalur aktif atau bukan. Oke, ini dia kondisi mainboardnya. Kita singkirkan dulu. Kita akan fokus cek bagian IC NAND. Terlihat beberapa pin IC NAND itu terlepas ya. Tadi jadi pengangkatan IC NAND-nya terlalu terburu-buru, masih panasnya kurang merata ya. Sudah kita angkat saja. Di sini saya akan coba cetak saja dulu IC NAND-nya ya. Kondisi seperti ini hasilnya nanti seperti apa. Ini ya, akan coba kita hubungkan ke GCID apakah dia terdeteksi atau tidak. Masih terdeteksi ya, iPhone X masih terdeteksi. Kita klik backup, successful ya iPhone X. Kemudian setelah kita sudah bisa backup, kita akan restore ke IC NAND. Kita siapkan IC NAND yang baru. Backup dan restore data dari NAND lama sudah selesai. Yang di backup itu file apa namanya ya, seperti sebuah security atau keamanan ya. Jadi bukan aplikasi atau foto video, bukan ya. Jadi hanya security saja yang di backup, supaya nanti ketika kita pasang NAND yang baru itu dia bisa kebaca MAC address-nya, kemudian WiFi, Bluetooth address-nya itu kebaca ya. Ini adalah isi NAND yang lama ya, yang baru kita lepas. Kondisinya seperti ini, tapi masih bisa kedeteksi di box. Dan ini isi NAND yang baru, ini dengan kapasitas 256 GB. Sebelum kita pasang isi NAND yang baru, kita akan cek jalur yang tadi rontok ya, akan sesuaikan dengan skema. Sepertinya ada jalur aktif yang ikut terbawa. Kalau ground dan NC itu jalur tidak aktif, kita akan sesuaikan. Ya, saya melihat satu jalur aktif yang hilang. Ini satu ya, ini harusnya aktif. Dan dua, ini aktif juga ya. Oh iya, ada dua jalur aktif. Wow, banyak. 3, 4, ada 4 jalur aktif ya, yang harus kita perbaiki. Satu ini, dua ini, 3 ini, 4 ini. 1, 2, 3, 4. Kita akan coba perbaiki. Ini dia 4 jalur NAND sudah coba kita perbaiki. Dan pasang IC NAND dengan kapasitas 256 GB. Ini dia IC NAND sudah berhasil kita pasang. Kita coba dinginkan dulu ya. Kita akan coba buang juga ini pelindung anti panasnya. Dan kita akan pasang IC-nya ke perangkat. Dan kita coba hubungkan HP-nya ke komputer. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dia terdeteksi DevU mode langsung ya. Trio Tools. Kita lihat di sini dia masuk DevU mode. iPhone X DevU mode. Coba kita flash, quick flash. Kita tunggu apakah dia bisa jalan atau akan stuck seperti di awal sebelum perbaikan ya. Dia muncul logo Apple. Ini apakah dia bisa berjalan atau tidak. Dia masuk 18%. 19%. Ayolah, apakah bisa melewati 21%? Tadi di awal berhenti di 21% ya. Wih, jalan 23%. Mantap guys. Kita tunggu sampai selesai ya. Ini prosesnya agak lama. Sudah ada perubahan. Di sini sudah ada bar jalannya. Tadi di awal mentok di 21%, sekarang sudah tembus ke 23%. Congratulations, clean flash complete. Oke, HP-nya restart ya. Ini flashnya udah selesai. Kabelnya kita cabut, kita pindah ke pengecasan karena dikhawatirkan baterainya habis. Sambil kita cas ya. Ini pertama booting juga cukup lama. Setelah selesai flashing, kita tunggu saja apakah dia bisa sampai ke menu atau tidak. Dan ya, dia masuk sampai ke tampilan hello seperti ini. Kita coba swipe up. Waduh, mantap ya. Dia sampai ke menu hello. Kita masuk bahasa dan kita masuk wilayah Indonesia dan ini. Biasanya dia minta pola atau pin sandi layar ya setelah penggantian NAND. Kita coba dulu. Unlock with passcode. User device passcode ya, menggunakan kunci layar.
PIN, kita coba WA usernya dulu, PU2201. Kita coba telepon saja ya, karena di WA itu nggak dibuka WhatsAppnya, mungkin lagi sibuk. Coba kita telepon. 3 kali telepon kita nggak diangkat ya, di WA nya centang juo, telepon nggak diangkat. Ya, kita putuskan kita tidak lanjutkan setup terlebih dahulu ya. Ini tinggal masukkan PIN kunci layar, biasanya dia langsung normal ya. Kita lanjutkan perbaikannya ya. Tadi sempat kita berhentikan videonya karena pinnya tidak kunjung dikasih. Ini kita sudah dikasih pinnya, jadi kita lanjutkan. Kita coba cek kata pemiliknya sudah di WA 8 semua. Apakah benar? Dan dia sudah bisa sampai ke menu utama. Kita cek di pengaturan, kemudian kita cek bagian umum, kemudian mengenai kapasitasnya itu 256 GB. Kita lihat di sini ya, kita zoom 256 GB. Padahal ini tadi kita cek di awal ini adalah kapasitas 64 GB ya. Kita upgrade menjadi 256 GB supaya lebih lega ya. Untuk HP sekarang di tahun 2025 kapasitas 64 GB itu sudah termasuk kecil. Beda dengan zaman dulu, zaman saya menggunakan Redmi Note 5 Pro, 64 GB itu rasanya udah lega banget ya, nggak penuh-penuh memorinya. Tapi untuk zaman sekarang 64 GB itu terasa sangat sempit untuk penyimpanan. Jadi ini sekalian kita upgrade ke 256 GB. Ini nanti tinggal kita cek keseluruhan fungsinya, kemudian apabila semuanya normal kita kabari ke pemiliknya ya. Jadi ini iCloud-nya kosong ya, ini siap untuk dimasukkan iCloud baru, siap untuk digunakan. Seperti itulah cara saya memperbaiki iPhone dengan kendala ada yang stuck di recovery, ada yang stuck di logo Apple, ada yang stuck di FU mode. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas, mantap.